يشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا على هذه النية كلها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati guru, asatizah, bapak hadirin, ngurus beserta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Dia Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Selasa ini tanggal 14 Jumadil Ula 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 Desember 2020. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain, harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kitab tafsir kita di halaman 146. Masih tafsir surat Ali Imran, yaitu firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah. Ini ayat ini dan selanjutnya diberi judul, diberi tema oleh Tuan Musannif dengan tema Dolalatu ahlil kitab. Dolalat, kesesatan ahlul kitab, tidak lain adalah al-Yahud wa Nasara. Apa kesesatan mereka? Kata Tuan Musannif, kama tanawalatis suratul karimatu dimna ma tanawalathu min taujihatin wa irsyadatin tanawalat tahdzirul mu'minin. Sebagaimana as-suratul karimah, surat yang mulia, maksudnya surat Ali Imran, telah mengandung dimna matana walatu, sebagaimana surat yang mulia Ali Imran mengandung matana walatu min taujihat, yang mengandung tentang taujihat wa irsyadat, petunjuk-petunjuk, sebagaimana surat Ali Imran yang mulia ini di antara kandungannya itu memberikan kita petunjuk-petunjuk. Maka surat Ali Imran pun mengandung tahdzirul mukminin. Ini yang akan kita maksud kalau petunjuk-petunjuk yang kemarin. Nah, kemudian di samping itu juga surat Ali Imran mengandung tahdzirul mukminin. Artinya tahdzir, mewaspadai. Kaum mukminin diwaspadai, Allah waspadakan, Allah suruh berhati-hati tentang dalalat, berhati-hati dari kesesatan ahlul kitab. Tidak lain adalah al-Yahud wa Nasara. Faqad wasala bihimul hasadu lil mu'minin. Dengki mereka sampai kepada kaum mukminin, dengki mereka kepada kita ini semua sampai ayyakfuru bidinil Islam, sampai mereka itu tidak percaya dengan agama Islam karena saking dengkinya, padahal mereka itu tahu kalau Islam itu benar. Yasuddun nas, bukan hanya mereka kafir aja, gak mau percaya, namun mereka yasuddu,
menutup jalan, menghalang-halangi orang, jangan sampai orang lain masuk Islam gitu. Jadi bukan hanya mereka sendiri yang tidak mau Islam, berusaha menghalang-halangi, menutup jalan supaya orang yang ingin tahu Islam yang sebenarnya mereka itu nggak tahu akhirnya. Nah, itulah kerjaannya al-Yahud wan Nasara. Bukan hanya waktu zaman turunnya Al-Quran, sampai sekarang seperti itu, ya. Jadi mereka tidak membiarkan orang-orang yang ingin mengenal Islam, tidak mereka biarkan. Sebab kalau nanti orang kenal Islam, orang boleh masuk Islam. Sengaja ditutup-tutupin, bahkan memutarbalikkan fakta yang sampai kepada mereka itu bukan ajaran Islam, ya. Seperti Islam, ya, mengajarkan kekerasan gitu. Itu kan yang sampai di telinga sama orang lain. Itu yang buat itu adalah tidak lain Yahud wan Nasara, ya. Ya, kalau zaman sekarang hoax, ya. Bi'ilqa'i syubhah tuh, dengan cara apa? Mereka menutup jalan orang lain, jangan sampai orang lain mengenal Islam yang sesungguhnya, agar supaya mereka nggak masuk Islam dengan cara ilqa'i syubhah. Ya. Ilqa, menyampaikan syubhat-syubhat. Apa itu syubhat, ya? Menyampaikan syubhat-syubhat, tuduhan-tuduhan, syukuk. Mereka membuat orang yang ingin kenal Islam menjadi ragu-ragu, ya. Syukuk, ragu-ragu, fi qulubi dha'afa, terutama bagi mereka yang masih lemah, ya. Ya. Seperti kemarin tuh contoh-contoh subhat dan syukuk. Saat Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi dan kaum muslimin menghadap ke Ka'bah kembali. Setelahnya mereka selama 17 bulan di Madinah salat menghadap Baitul Maqdis, ya. Memang semulanya salat menghadap ke Ka'bah sebelum hijrah, ya. Setelahnya hijrah Allah perintah menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, kalau sholat di Madinah menghadap ke Ka'bah yang ada di Mekah dan menghadap Baitul Maqdis yang ada di sebelah utara kota Madinah, itu bertolak belakang. Ya, kalau sholat menghadap Ka'bah dari Madinah ke selatan, tapi saat menghadap ke Baitul Maqdis ke utara gitu. Ya. Tujuannya ngadap ke Baitul Maqdis tidak lain untuk untuk memikat hatinya orang Yahudi gitu, supaya orang Yahudi itu masuk Islam, sebab Baitul Maqdis diagungkan oleh orang Yahudi. Namun walaupun demikian mereka tetap aja nggak mau masuk Islam. Akhirnya Allah perintah kembali menghadap ke Ka'bah. Nah, maksud kita mau nyontoin nih syubhat-syubhat dan taskik agar supaya orang yang mau Islam akhirnya nggak jadi, orang yang sudah Islam yang imannya lemah dengan sebab ini maka mereka ragu-ragu. Apa mereka katakan tuh Yahudi? Kata Yahudi, Muhammad itu mengaku mengikuti ajaran Nabi Ibrahim gitu, ya. Muhammad itu mengaku mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Memang benar kan? Memang Nabi Muhammad mengikuti ajaran Nabi, tapi buktinya kata mereka, kok kenapa prakteknya nggak begitu gitu? Apa itu nggak begitu? Nah, sekarang kalau memang dia itu mengikuti ajaran Ibrahim, dia nggak robah kiblatnya, itu tetap ke Baitul Maqdis. Nah, itu kan, atau dengan kata lain, Muhammad itu nggak punya pendirian. Kemarin umatnya disuruh menghadap ke Ka'bah, kemudian disuruh ke Baitul Maqdis, balik lagi ke Ka'bah. Berarti kan Muhammad nggak punya pendirian. Itu taskik itu, supaya orang yang dengar jadi ragu-ragu. Nah, orang yang lemah iman kan mendengar, ya, ucapan kayak model begini, dia itu terpengaruh, termakan. Maka Allah Ta'ala langsung, ya, ngajarin Nabi Muhammad jawab, ya, qul ya Muhammad, ya, lillahil masyriqu wal maghrib,
ya, yang punya masyrik, yang punya maghrib, ya, yang punya apa, yang punya arah timur, arah barat, arah selatan, ya, arah barat, utara, itu bukan aku, Allah gitu ya. Artinya apa? Artinya Allah lah yang perintah mau ngadep kemana hambanya itu, bukannya Muhammad itu ya. Karena yang punya dunia ini Allah, yang bikin Allah, yang punya Allah, dia pun yang berhak memerintah hambanya ke arah mana yang Allah sukai gitu. Nah itulah contoh-contoh apa tadi, syubhah dan taskik yang mereka lontarkan dengan maksud agar supaya orang yang mau kenal Islam akhirnya enggak jadi, atau memang orang yang sudah masuk Islam tapi hatinya lemah mendengar seperti ini, akhirnya mereka itu menjadi murtad, tujuannya mereka begitu. Walihaza ja'atil ayatul karimatu tunaddidu. Oleh karena itu datanglah ayat-ayat Allah yang mulia ini tunaddidu bisoniihim gitu, wa ijramihim. Ayat-ayat suci ini tunaddidu ya, bisoniihim wa ijramihim ya. Arti tunaddidu ayat ini ya, mencegah, ayat ini menyanggah apa yang mereka lakukan itu, wa ijramihim, dan ya mencela kejahatan mereka itu, wa tawa'udihim wa tatawa'adahum. Itu ayat-ayat ini mengancam mereka itu, Yahudi Nasrani, bi asyaddi anwa'il azab, dengan ya macam-macam azab yang pedih, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ini, qul ya ahlal kitab ya, ini mengandung ancaman, wahai ahlal kitab Yahud Nasara, lima takfuruna bi ayatillah. Tuh, kenapa kamu masih saja tidak mengakui ya, ayatillah, ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu syahidun ala ma ta'malun, Allah yang menyaksikan atas apa yang kamu lakukan itu ya, apa yang kamu lakukan tadi itu, membuat syubhat-syubhat, melontarkan kebatilan-kebatilan dan lain-lain. Qul ya ahlal kitab, nah, katakan wahai Muhammad kepada mereka itu ahlul kitab, lima tasuduna an sabilillah, kenapa kamu menghalang-halangi orang an sabilillah, an dinillah gitu ya, menghalang-halangi orang ingin mengenal agama Allah Islam ya. Man amana tabghunaha iwaja ya. Nah, orang yang mau masuk Islam kamu halang-halangi dengan tujuan supaya mereka enggak masuk Islam, sedangkan orang yang sudah masuk Islam kamu lontarkan syubhat-syubhat agar supaya mereka itu ragu-ragu sama Islam tadi itu ya. Tuh, tabghunaha iwaja, kamu ingin kalau orang yang sudah Islam dia balik ke agama semula ini. Wa antum syuhada, sedangkan kamu itu tahu semua Islam tuh yang benar gitu ya. Wa mallahu bighafilin amma, ini ancaman ya. Allah tidak lalai terhadap apa yang kau lakukan itu gitu. Itulah ancaman Allah kepada mereka. Summa jaa ba'daha daurut tanbih. Nah, kemudian datanglah ayat berikutnya daurut tanbih. Ayat berikutnya datang yaitu daurut tanbih wa tahdzir lil mu'minin ya. Apa itu ya? Tadi itu ya, datang ayat berikutnya memberitahu kepada kaum mukminin agar supaya waspada itu ya. Tahdzir ya, waspada. Min ayastami'u ila ma yulqih. Waspada saat mendengar apa yang mereka ucapkan ahlul kitab itu. Min nasaiha au taujihat. Ya. Mereka berpura-pura memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk. Ya, kata Allah, kamu jangan terpengaruh. Fa innahum a'da. Mereka tidak lain adalah musuh kamu, ya. Wal adu yajibu 'alal akil ayyahdhara minhu. Yang namanya musuh,
Orang yang punya akal sehat harus selalu waspada, ya. Orang yang punya akal sehat ketika menghadapi musuh harus waspada, jangan sampai tertipu tuh. Fa inna ta'atahu al-mahalik, fa inna fi ta'atihil mahalika wal ma'atiba. Karena ya, mentaati musuh itu adalah kecelakaan, ya, kebinasaan. Makanya jangan kita terpengaruh sama ucapan mereka, gitu ya. Nah, itulah peringatan Allah kepada kaum mukminin agar supaya jangan terpengaruh, ya. Apa itu Allah bilang, ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam minallazina utul kitaba, wahai hamba-hambaku yang beriman, jika kamu mengikuti, mentaati sebagian dari mereka yang telah diberikan kitab, yaitu Yahudi, Nasrani, kamu taati perintah mereka, kamu dengarkan ucapan mereka, yaruddukum ba'da imanikum, tuh mereka itu mengharap kamu kembali setelah kamu iman, kamu kembali kafir. Nah, itu tujuannya, ya. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Kenapa kamu menjadi kafir lagi sedangkan kamu dibacakan ayat-ayat Quran oleh Nabi Muhammad? Wa fikum rasuluh, sedangkan Nabi Muhammad masih ada. Tuh. Nabi Muhammad masih ada aja kamu kembali murtad gara-gara ahlul kitab, ya. Apalagi nanti kalau Nabi Muhammad sudah nggak ada, gitu. Oleh karena itu, wa may ya'tasim billah, kamu harus berpegang teguh dengan Islam, ya. Jangan sampai kamu dipengaruhi oleh mereka, gitu. Orang yang menjaga dirinya faqad hudiya ila siratal mustaqim, maka dia telah mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, ya. Jadi kaum muslimin dianjurkan oleh Allah supaya waspada. Nih kalau kita baca sabab nuzulnya, pemahaman kita lebih jelas. Apa sabab turunnya ayat ini? Yaitu ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam minallazina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Inilah sabab nuzul ayat. Rawal mufassirun, para ahli tafsir, ya, menafsirkan sabab turun ayat yang mulia ini, yaitu apa? Ini bukan mufassirun, ada riwayat, ya, dari para sahabat. Kan mufassirun datangnya sesudah sahabat, ya. Riwayat dari sahabat-sahabat yang menyaksikan sendiri, ya, peristiwa ini sehingga turunnya ayat, ya. Apa itu? An-Nasas bin Qais al-Yahudi, ya. Ada Yahudi di Madinah namanya Sas bin Qais. Ini Sas bin Qais seorang Yahudi, marro ala nafarin minal ansar. Sas bin Qais Yahudi ini lewat ala nafarin minal ansar, lewat gitu, jalan sambil melihat gitu, itu namanya ngelewatin. Dia jalan ngelihat ada jamaah Ansor, kan Ansor itu penduduk Madinah asli. Kalau muhajirin yang datang dari Mekah, ya. Nih Yahudi ngelihat ada orang-orang Ansor yang terdiri dari Aus dan Khazraj, ya. Jadi di Madinah itu ada dua kabilah orang Arab, satu namanya kabilah Aus, yang kedua kabilah Khazraj, ya. Dulu sebelum masuk Islam, ini Aus sama Khazraj selalu berantem, ya, ya, tawuran kalau sekarang. Selalu tawuran. Nah, banyak korban akibat tawuran waktu zaman sebelum Islam jahiliyah. Ini Sas bin Qais tahu tuh kalau dulu mereka itu sering tawuran, ya. Sekarang dilihat oleh Qais sama Sas bin Qais, kabilah apa nih, Aus dan Khazraj sekarang saling berpeluk-pelukan gitu, bersatu, saling cinta mencintai disebabkan karena Islam. Islamlah yang membuat mereka bersaudara, sehingga Nabi juluki kedua kabilah itu dengan julukan orang Ansor, gitu. Tadi dikatakan Yahudi itu dengki, kan? Dengki ngelihat
kaum muslimin Aus sama Khazraj yang dulu berantem sering tawuran sekarang bersatu. Dengki dia, dengki ya, ngelihat Aus sama Khazraj sekarang bersatu, bersaudara ya. Ngelihatnya di mana? Di majlisin tuh ya, mereka sedang ada di majlis bersatu ya, saling cinta mencintai. Ya tahaddatsun tuh, saling apa? Saling ngomong lah ya. Faghadahu ma ra'a bainahum. Ghadahu apa ghadahu ya? Membuat ya, melihat mereka itu bersatu membuat hatinya Sas bin Qais mendidih. Namanya orang dengki kan begitu ya. Kan orang dengki membuat hatinya mendidih saat ngelihat orang yang didengkiin damai-damai gitu ya. Membuat hatinya mendidih. Maro'a bainahum, yang ia lihat antara Aus dan Khazraj bersatu. Ulfah tuh, saling suka menyukai. Shalah zatil bayin, mereka bersatu. Ba'dal ladzi kana bainahum fil jahiliyah ya. Sebelumnya antara kedua kabilah itu saling bermusuhan tuh. Karena orang Yahudi ini orang Madinah sendiri tahu dulunya bermusuhan itu. Sebelumnya saling bermusuhan. Faqala aduwullah, maka musuh Allah berkata, maksudnya musuh Allah Sas bin Qais ini dia itu sendiri Yahudi itu berkata dalam hatinya itu. Tuh saking dengkinya hatinya ngomong apa katanya? Malana ma'hum ijtama'u min qaror. Wah. Malana itu. Kami ini, maksudnya kami ini bangsa Yahudi tidak akan tenang gitu ya. Kami ini bangsa Yahudi nggak akan tenang ngelihat Aus dan Khazraj bersatu ya. Kan namanya itu dengki ya, kan dengki itu artinya nggak boleh lihat orang senang ya. Tuh. Kita nggak akan tenang kalau ngelihat ya, orang Islam itu bersatu ya. Aus sama Khazraj bersatu. Ai la nastati an-naish, artinya kita nggak bisa tenang, kita nggak bisa hidup nih di Madinah ya dengan salam. Wah, kita nggak akan bisa hidup dengan aman ya, dengan nyaman madamu ikhwatan mutahabin, selama Aus dan Khazraj itu menjadi ya bersaudara dalam satu agama yaitu Islam. Nah, itulah yang membuat dengki dia. Apa yang ia rencanakan ya. Summa zahaba ila ya, summa zahaba fa amara syaban minal yahud. Nah, ini Sas bin Qais zahaba pergi nyari salah seorang pemuda orang Yahudi ya. Pemuda itu diperintah oleh siapa ini? Qais. Sas bin Qais merintah seorang pemuda Yahudi ayatia fayajlisa bainahum ya. Kamu datang ya ke majelis orang Ansor itu ya. Itu datang ke sana dan kamu diajarin ya oleh ya siapa ini? Sas bin Qais. Kamu nyampur di majelis, maka kamu apa itu? Saat kamu berada di tengah-tengah mereka ya, ayyuzakirahum yauma bu'as ya. Saat kamu sudah berada di tengah-tengah majelis mereka ya, kata siapa ya? Aus bin Khazraj, kamu pura-pura mengingatkan mereka ya, mengingatkan mereka itu al-Ansar akan hari bu'as. Yauma bu'as ya. Apa itu yauma bu'as? Nanti ada keterangan di sini. Wa yunsiduhum ba'dha makila fihi minal ash'ar ya. Ingetin mereka akan hari bu'as yang dulu sebelum mereka masuk Islam dulu ada yaum bu'as. Yunsiduhum ya, arti yunsiduhum kamu ingetin, bacain qasidah makila fihi minal ash'ar yang dikatakan saat hari yaum bu'as. Apa itu yaum bu'as? Di sini ada karena yaum bu'as yauman syadidan fil jahiliyah. Yaum bu'as adalah hari di mana ya terjadi itu ya
peperangan antara dua kabilah tadi. Bacakan syair-syair ya. Jadi sebelumnya terjadi peperangan antara kabilah Aus sama Khazraj ini, masing-masing kabilah itu ya, membacakan puisi-puisi ya. Puisi-puisi yang mereka bacakan itu mencaci maki kabilah yang satu gitu ya. Nah, kana yaumu bu'as yauman syadidan fil jahiliyah. Kana yaumu harbin bainal Aus wal Khazraj. Hari Bu'as itu adalah hari peperangan antara kabilah Aus dan Khazraj. Jadi sebab perang itu ya, kabilah Aus baca qasidah menghina Khazraj gitu. Nah, kemudian Khazraj mau bikin qasidah menghina Aus. Nah, itulah yang menimbulkan peperangan antara dua kabilah. Karena ba'duhum yubni ba'dan. Terjadilah banyak pembunuhan. Wa kana dzafru fihi lil Aus. Selalu kalau perang itu yang menang Aus gitu. Khazrajnya kalah. Falamma ja'al Islam, nah ketika datang Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, asbahu ikhwatan mutahabbin ya. Yang tadinya dua kabilah selalu berantem, akhirnya mereka menjadi bersaudara seperti sekarang. Baik, wasumiyal Aus wal Khazraj mundu dukhulim fil Islam bil Ansar ya. Setelah kedua kabilah ini bersatu, Nabi namain mereka menjadi orang-orang Ansar, kama qala alaihi salatu wassalam, seperti Nabi kita sabdakan fihim tentang Aus dan Khazraj dengan julukan Ansar. Apa kata Nabi? Hubbul ansari minal iman ya. Ya, kita ini mencintai orang Ansar termasuk iman ya. Kita mencintai sahabat yang Ansar, kita ini iman, sebagian daripada iman. Sebab orang Ansar itu jasanya luar biasa ya. Jasanya luar biasa. Nabi Muhammad SAW diusir dari tempat kelahirannya, diterima oleh orang Ansar. Makanya cinta sama Ansar sebagian daripada iman. Kalau kita nggak cinta sama Ansar, iman kita belum sempurna. Sebaliknya bughdul Ansar minan nifaq ya. Kita cinta, kita benci sama Ansar termasuk sifat munafik. Ini masih kata-kata Sas bin Qais merintah seorang pemuda ya, supaya si pemuda ini saat orang Ansor lagi sedang ada di majlis, ente pura-pura ya nyampur ke situ, ingetin saat mereka dulu sering berperang. Ngingetinnya dengan cara apa? Menyebut qasidah-qasidah yang dulu pernah ucapkan, dengan qasidah itu mereka jadi berantem gitulah ya. Itulah petunjuk ya, siapa itu? Qais bin kepada seorang pemuda Yahudi. Fazahaba dzalika syabul Yahudi. Si pemuda Yahudi itu mematuhi perintah siapa itu tadi? Sas bin Qais tadi ya. Fajalasa bainahum. Nah, si pemuda Yahudi ini duduk di antara orang-orang Ansar. Wa akhadha yuzakiruhum biharfi bu'as ya. Pertama yang dilakukan oleh pemuda Yahudi ini sesuai dengan petunjuk orang tua tadi tuh ya, Sas bin Qais. Pertama ngingetin dulu ada terjadi peperangan ya, terkenal dengan nama apa tadi? Yaumu Bu'as. Yunshiduhum maqalahul Aus minal asyar. Sambil membacakan puisi-puisi yang dulu Aus pernah ya katakan ya. Demikian juga dia baca puisi-puisi yang pernah dulu Khazraj katakan, yang membuat mereka dulu berperang. Tuh, isi qasidah ini tidak lain isi qasidah dari Aus mencaci maki, mencela Khazraj gitu ya. Nah, kemudian isi qasidah Khazraj mencaci maki Aus, itu kan yang membuat jadi berantem ya.
hatta as'ala bainahum narul fitnah. Sehingga berkobarlah antara mereka api peperangan tuh. Fatanaza'al qaum inda zalik wa tafakharu wa taqadabu ya. Ya. Fatanaza'al qaum inda zalik wa tafakharu wa taqadabu. Nah, dengan dibacakannya syair-syair ngingetin lagi mereka akan yang dulu pernah terjadi tuh gara-gara Yahudi tadi itu. Sehingga orang Aus ingat waktu zaman dulu, orang Khazraj ingat zaman dulu. Yang tadinya saling mencintai sekarang udah mulai ya, marah nih ya. Tada'u ila silah. Nah, akhirnya antara kabilah Aus sama Khazraj yang sudah bersatu ini tada'u ila silah, masing-masing mau ngambil senjata gitu. Faqalu, kata mereka, asilah hasilah. Nah, ya, asilah hasilah, ayo kita sama-sama berantem ya, pakai senjata. Hatta kada yaqa'u baina fi zalikal yaum, kita hampir saja terjadi hari itu ya peperangan tuh ya. Kenapa? Karena ya di apa? Nah, diinget-ingetin gitu ya oleh si pemuda Yahudi tadi itu ya. Jadi api masih ada dalam sekam gitu. Kalau ditiup-tiup apa? Nah, ya ditiup-tiup kan apinya akhirnya jadi ya, bergejolak. Untung peristiwa ini sebelum terjadinya peperangan, untung didengar berita ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tuh, balagha dzalikan nabiyya. Ya. Peristiwa ini mereka itu masing-masing pulang ke rumah mau ngambil senjata gitu, mau tawuran ya. Ya gitu, gara-gara Yahudi tadi ngingetin waktu zaman dulu. Ya. Saat mereka pulang ngambil senjata mau perang, sampai berita itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asra'a nahwahum. Tuh, Nabi langsung cepat-cepat sebelumnya mereka berantem, Nabi satukan mereka ya. Fa asra'a, Nabi cepat-cepat nahwahum, pergi tuh menjumpai ya Aus dan Khazraj nih. Biman ma'hu minal muhajirin wal ansar ya. Tuh, Nabi kita pergi sama muhajirin dan ansar. Fawajadahum mustafina. Nabi jumpai mereka memang udah siap-siap mau perang. Mustafi kan baris ya. Lin nizal wal qital, mau perang tuh. Faqalallahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menasehatin mereka. Apa kata Nabi kepada mereka yang tadinya sudah bersatu sekarang mau perang lagi? Ya ma'syarul ansar, wahai kaumku ansar, abi dakwal jahiliyati wa ana baina azhurikum. Gitu. Artinya apakah kamu kembali gitu? Apakah kamu kembali ya dengan apa? Dengan seruan jahiliyah tuh, kan seruan jahiliyah berantem ya. Apakah kamu kembali kepada seruan jahiliyah? Kamu mau berantem padahal aku masih hidup. Ya. Wa ana baina azhurikum, padahal aku masih ada di tengah-tengah kamu. Apalagi kamu udah nggak ada, aku masih ada di tengah-tengah kamu ya. Ya. Jadi mereka itu dipengaruhi oleh siapa itu tadi? Yahudi ya. Ba'daan akramakumullahu bil Islam. Setelah kamu dimuliakan, disatukan oleh Islam, kok kenapa kamu mau berantem lagi seperti waktu zaman kamu jahiliyah? Wa qata'a bihi ankum amral jahiliyah. Islam itu telah mutus dari kamu segala macam perkara jahiliyah. Wa allafa baina qulubikum. Islamlah yang telah ya menjadikan hati kamu saling mencinta ya. Kok kenapa kamu mau balik lagi gitu ya? Tuh. Wa ja'ala sallallahu yatalattafahum. Namun Nabi Muhammad nasehatinnya dengan lemah lembut gitu ya. Wa yuhaddiuhum ya. Hatta arafal qaum ya.
Nabi membuat mereka itu tenang, sehingga al-qaum, maksudnya kaum ini apa itu al-ansar ya, yang terdiri dulu dari kabilah Aus dan Khazraj, membuat mereka itu sadar ya, sadar annaha kanat naz'atan nasyaiton. Nah, sehingga dengan ya petunjuk dari Nabi kita, mereka itu sadar kalau mereka itu telah ditipu oleh setan. Siapa itu setan tadi? Yahudi ya. Oh, untung Nabi cepat-cepat ya, sebelum dia berkobar api ya. Akhirnya mereka sadar annaha kanat naz'ah minas setan, bujukan setan yang dilakukan oleh Yahudi tadi, yang sengaja ingin bakar-bakar supaya ya apa itu tadi ya, supaya kemarahan itu timbul. Kaidan min adwihim, mereka tuh sadar kalau ini tidak lain adalah tipu dari Yahudi tadi, tipuan dari musuh. Sehingga senjata yang mereka ambil di rumah mereka lempar. Ba'al kausilah ya. Wa bakau, akhirnya mereka nangis. Wa anaqau ba'duhum ba'dha, sambil saling merangkul ya. Saling merangkul, yang tadinya mau perang ya, akhirnya senjata di mereka lempar, kemudian mereka ya saling merangkul kembali, tidak terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj. Sumam sarafu ma'a Rasulillah. Nah, kemudian mereka itu semua ya insarafu, kembali sama-sama Rasulullah SAW, sami'in, mendengar nasihat Nabi, muti'in, dan mentaati perintah Nabi. Nah, turunlah ayatnya yang tadi kita bacakan ayatnya, ini sabab nuzulnya. Fa anzalallahu azza wa jalla sya'nahu, Allah Ta'ala turunkan peristiwa ini dengan ayat-ayat yang mulia ini. Litakuna darsan, nah, agar supaya menjadi pelajaran ya. Nibros ya. Menjadi pelajaran, menjadi apa? Menjadi nibros ya. Menjadi apa? Menjadi patokan lil mukminin, bagi kaum mukminin pada generasi-generasi yang akan datang. Apa itu ayatnya tadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, jika kamu mentaati parikon tuh, mentaati sebagian daripada Yahudi dan Nasrani ya, tipu daya mereka, kamu terpengaruh gitu. Yarudukum ba'da imanikum kafirin, bisa-bisa gitu ya, kamu balik murtad tuh setelah kamu masuk Islam, seandainya kamu tidak waspada ya. Ingatlah, Yahudi Nasrani itu musuh. Nggak mungkin yang namanya musuh ingin baik kepada musuhnya, pasti dia itu ingin kejahatan gitu ya. Inilah Allah pesan agar supaya kita selalu waspada. Wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum, bagaimana kok kamu bisa kembali lagi kafir gitu tadi itu, tawuran ya. Wa antum tutla alaikum, sedangkan kamu masih dibacakan, maksudnya Nabi Muhammad masih ada yang membacakan Quran, kamu udah balik kafir gitu ya. Wa fikum Rasulullah masih ada di tengah-tengah kamu, apalagi kalau Rasulullah udah nggak ada ntar ya. Nah, kemudian Allah bilang wa may ya'tasim billah ya, siapa yang berpegang teguh. Kalau berpegang teguh kan tidak mudah dipengaruhi oleh musuh gitu ya. Faqad hudiya ila siratin mustaqim, maka dia telah dapat petunjuk ke jalan yang lurus ya. Nah, itulah sabab turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah judulnya al-ijtima' adamul furqa. Oleh karena itu kita diperintah untuk selalu bersatu ya. Tuh. Ini kekurangan kita ini ya. Enggak bersatu ya. Hancurnya kita ini disebabkan karena tidak bersatu. Nah, ketidakbersatuan kita inilah yang apa tuh ya? Yang diupayakan oleh mereka, karena mereka itu tahu kalau kita bersatu ya,
nggak akan bisa kita dikalahkan. Oleh karena itu mereka berusaha supaya kita itu saling berantem antara kita sama kita. Kalau dulu kan saat masih ada penjajah ya, jadi bangsa yang dijajah diadu domba namanya, supaya mereka itu bisa menguasai bangsa yang dijajah ya, diadu domba, jadi sehingga kita itu lemah. Demikian juga ya sepanjang masa gitu sampai sekarang ini mereka selalu ingin agar supaya kita itu berpecah, padahal agama kita nganjurin supaya kita bersatu, tidak boleh furqah gitu, tidak boleh pecah belah. Summa talat hal ayatul karimah. Nah ini banyak caranya supaya antara kita sama kita bermusuhan. Bisa jadi ya mereka itu diupain gitu, diupain untuk ya untuk beda dengan ya coba ya kamu apa ini ya kamu bilang begini gitu ya, ada diupain. Nah sehingga ya apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang kita yakini, berarti kan kita berantem sama kita. Summa talat hal ayat. Kemudian ayat berikut, ayat yang mulia, ta'muru bitaqwallah. Wah, perintah kita bertakwa sama Allah. Al-i'tisam bihablihil matin. Tuh ya. Kita harus berpegang ya, dengan tali Allah yang kuat, yaitu agama Allah. Jangan sampai kita bercerai-berai, maksudnya gitu ya. Al-ijtima' adamul furqah, jangan kita bercerai-berai. Falaisa adharra 'alal muslimina minan niza' wal ikhtilaf. Tidak ada sesuatu yang lebih bahaya terhadap kaum muslimin daripada berpecah belah gitu. Ya. Tidak ada yang lebih bahaya nih. Dengan mudah kita bisa dikalahkan ya. Walaisa ahabbul li'a'daillah min tabzikin wa tidak ada sesuatu yang disukai, tidak ada sesuatu yang lebih disukai oleh musuh daripada bercerai-berainya umat Islam ya. Tasdid syamlihim tuh hancur ya, persatuan itulah yang sangat disukai oleh musuh. Ini dari dulu Allah udah kasih tahu itu, namun kita nggak pernah sadar ya. Bahkan kita baca ayat Quran ini kita baca-baca doang ya, lewat-lewatin, nggak pernah kita perhatikan. Allah Ta'ala berfirman amiron wa muhadziron, berfirman yang kandungannya merintah kita bersatu dan sekaligus muhadziron ya, perintah kita selalu bersatu dan sekaligus Allah ya, mengancam bagi kita yang tidak bersatu. Apa itu ayatnya? Ya ayyuhallazina amanu taqullah, kata-kata ittaqullah, kalau kita takut sama Allah bersatu. Kan gara-gara kita berantem sama kelompok yang lain, karena kelompok yang lain itu tidak takwa gitu, disogok, dikasih duit sehingga lain nama kita ya, taqullah. Kan ada dua kelompok nih, ada kelompok ya yang benar, ada kelompok yang ya apa itu dipasang oleh mereka, padahal dari kita juga. Jadi kata Allah ittaqullah, takut sama Allah haqqa tuqatih, ya, dengan takwa yang sesungguhnya itu ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Nah, janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. I'tasimu, berpegang teguhlah dengan ajaran Allah, jangan kamu bercerai-berai. Wazkuru nikmatullah, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang Allah berikan, yaitu nikmat Islam. Iz kuntum a'daan, dulu kamu saling berantem tuh tadi Aus sama Khazraj ya. Fa'alafa baina qulubikum, nah dengan nikmat Islam akhirnya kamu bersatu. Fa'asbahtum bi nikmatil Islam ikhwana
Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dulu kamu hampir saja ya kecebur ke neraka, sudah ada di tepi neraka tuh ya. Syafa hufratin itu udah ada di tepi neraka, hampir mau kecebur. Fa anqadzakum minha, maka Allah selamatkan kamu dari neraka dengan sebab kamu masuk Islam. Kadzalika yubainullah ya. Demikianlah Allah terangin bagi kamu ayat-ayatnya la'allakum tahtadun ya, supaya kamu itu sadar gitu, supaya kamu sadar, jangan sampai kamu terpengaruh dengan apa itu, dengan tipu daya ya yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani ya. Baik, takwa Allah haqqa tuqatih, apa itu artinya? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Apa itu maksudnya? Kata Abdullah bin Mas'ud, ayyuta Allahu fala yu'sa. Nah, ya. Takwa yang sebenarnya adalah ayyuta Allah, mentaati Allah, Allah ditaati itu, Allah ditaati dan Allah tidak didurhakai ya, ya. Allah itu ditaati, tidak didurhakai. Nah, itu namanya takwa. Allah ditaati. Artinya apa ditaati? Perintahnya dilakukan. Nah, itu perintahnya dilakukan. Allah perintah kita bersatu. Nah, kalau kita tidak bersatu berarti Allah didurhakai ini. Wa an yuzkara fala yunsa. Nah, ada lagi, yaitu Allah selalu diingat, jangan dilupakan. Allah selalu diingat, jangan dilupakan. Wa ayyuskara wala yukfar. Allah harus disyukuri, jangan dikufuri. Kenapa Allah disyukuri? Karena Allah yang telah memberikan taufik sehingga kita menjadi orang Islam. Jangan dikufuri. Nah, itulah arti ya, ittaqullah haqqa tuqatih. Nah, kemudian al-i'tisam, tadi katanya berpegang teguhlah kamu dengan habli, karena habli itu asalnya itu tambang, tali ya. Berpeganglah kamu dengan tali, dengan tambang. Jadi kalau orang mau selamat biasanya itu tambang ya. Gitu. Ada orang ya terapung-apung di atas lautan gitu ya. Seandainya dikasih apa nih? Dikasih duit 1 miliar, dilemparin duit 1 miliar, ama dikasih tali. Kira-kira mau apa yang dipilih? Nah, tali buat apa duit 1 miliar kalau kita tenggelam gitu. Makanya talinya itu harus kuat. Nah, ya. Jangan talinya rapuh, dipegang akhirnya putus ya. Al-i'tisam bihablillah. Allah bilang berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Apa itu maksudnya? Yang dimaksud tali di sini Quran tuh ya. Tuh, tamasuk bil Quran. Pegang, maksudnya pegang itu ngamalin gitu, bukan Quran dipegang. Kalau Quran dipegang doang buat apaan? Ya. Amalin itu isi Quran. Itulah artinya wa'tasimu bihablillah. Allazi anzahullah, yang Allah turunin Quran itu nur, cahaya. Kan cahaya ini untuk nerangin jalan. Kalau kita nggak punya cahaya nggak bisa jalan. Lil absar, syifa lima fis sudur, ya. Nur ya, memberikan cahaya buat mata kita dan sekaligus memberikan penyembuh bagi hati itu ya. Ya, jadi penerang mata dan penerang hati itu Quran. Makanya jangan kamu tinggalkan Quran itu ya. Ya. Wa qad qala sallallahu inna hadzal Quran huwa hablullahil matin. Nah, ini kan tadi kata-kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud kata-katanya ini berdasarkan sabda Nabi yang berbunyi inna hadzal Qur'ana huwa hablullahil matin. Ya. Quran ini adalah tali tambang Allah yang kuat, yang apabila kamu ingin selamat, nggak tenggelam gitu, pegang erat-erat nih tambangnya Allah gitu ya. Quran tuh wa huwa nurul mubin, itulah cahaya Allah yang sangat jelas. Wa huwa syifa,
Quran itu syifa, penyembuh, an-nafi, yang bermanfaat. Ismatun liman tamassaka bih, menjadi penjaga bagi orang yang berpegang, maksudnya mengamalkan. Najatun liman ittaba'ah, Quran itu penyelamat bagi orang yang mengikuti petunjuk-petunjuknya, ya. Nah, itulah pesannya Allah. Ini pesan ini khusus zaman sekarang ini, ya. Nah, kita ini kan berantem sama seperti waktu zaman jahiliyah. Jadi Allah sudah mengingatkan jangan sampai kita tertipu, ya. Ya, khusus bagi mereka itu, ya, yang apa itu? Yang tidak istiqomah gara-gara, ya, tertipu, terbujuk oleh rayuan-rayuan dunia, jabatan dan lain-lain sebagainya. Allahumma shrah sudurona, ya. Nah, kemudian ayat ini atau pembahasan ayat ini ditutup oleh Tuan Musannif dengan doa, Allahumma shrah sudurona bil iman. Ya Allah, ya, lapangkanlah dada kami dengan iman. Nawwir qulubana bil Quran, ya. Ya, berikanlah hati kami cahaya dengan sebab Al-Qur'an, waj'alna mimman yatamassaku bi kitabikal mubin. Jadikanlah kami ini termasuk orang-orang yang selalu berpegang mengamalkan Al-Qur'an. Karena, ya, tidak lain taufik dari Allah nih, ya. Jadi kita kembali sama Allah, mintanya sama Allah supaya Allah memberikan taufik, hidayah, sehingga kita termasuk orang-orang yang apa? Berpegang dengan Al-Qur'anul Karim. Baik. Nah, wajibud dakwah ilallah, ya. Sampai di sini kita lanjutkan nanti pada pengajian yang akan datang, ya. Ya, kalau nggak salah minggu depan, ya. Nggak pakai berselang karena ini kan ganjil 29, nanti ganjil insyaallah. Baik, sudah terbit matahari, ya. Baik, sedikit kita sebelum kita tutup dengan doa, ya. Ya, kalau kemarin, ya, hari besarnya saudara-saudara kita, ya, kemudian besok juga hari tahun barunya teman-teman kita juga, ya. Sebab tahun baru kita ini kan tanggal 1 Muharram, ya. Nah, kalau besok kan makanya miladi itu, ya. Miladi itu lahirnya Isa, gitu. Miladi menurut mereka lahirnya Isa Desember itu, ya. Nah, itu jadi Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun, ya, la a'budu ma ta'budun, ya, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abantum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin, ya. Ini berkenaan dengan tipu daya tadi kan. Kita harus waspada dengan tipu daya musuh, ya. Jadi musuh itu sengaja membuat tipu daya supaya kita tertipu, gitu. Tertipu masalah apa? Tertipu masalah namanya toleransi, gitu, ya. Toleransi. Apakah agama Islam tidak bertoleransi? Masya Allah, ya. Islam itu mengajarkan umatnya toleransi. Teladan kita tidak lain adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ngajarin kita toleransi. Nabi kita sendiri toleransi. Nabi kita waktu meninggal dunia, dir'uhu inda Yahudiyin. Nabi saat meninggal dunia, dir'uhu, apa itu dir'uhu? Baju perang digadein nama orang Yahudi, ya. Nabi minjem duit sama orang Yahudi, gadeannya itu apa? Baju perang. Masa ini kan namanya toleransi, ya. Muamalah, berinteraksi, berakhlak baik, jual beli, sampai-sampai Nabi ngutang sama orang Yahudi, ya. Gadeannya baju perang. Masih saat Nabi meninggal dunia masih digadein tuh sama orang Yahudi. Nah, itu namanya toleransi, ya.
toleransi dalam soal muamalah. Apa muamalah ya? Berinteraksi keseharian, toleransi. Jika mereka sakit kita tengokin ya. Mereka dapat musibah kita sedih. Mereka senang kita ikut senang. Itu namanya toleransi dalam masalah muamalah ya. Tapi kalau dalam masalah ibadah, lakum dinukum waliyadin, inilah arti toleransi yang benar. Nah, sementara kita ini ditipu ya. Nah, ditipunya dengan apa? Nah, ibadah dibilang toleransi. Nah, itu berarti ditipu. Jangan sampai kita tertipu seperti tadi itu. Tuh, ya. Oh, mereka itu Natal kita ikut-ikut Natal ya. Mereka tahun baru kita ya. Mereka niup-niup trompet, ngurus-urus kita niup trompet. Nah, itu berarti tipuan dari mereka supaya kita ya, bertoleransi sesuatu yang tidak boleh. Ya, dalam masalah ibadat, agama kamu, agama kita, agama kita. Itulah arti toleransi yang sesungguhnya. Apabila kita ikut-ikutan berarti kita tertipu ya, dengan ya definisi toleransi yang mereka sendiri bikin supaya kita itu mencampur adukkan. Nah, ini yang kita maksud ya. Nah, ini kan belum tanggal 1 belum. Nah, ini. Baik. Nah, ini saja, mari sama-sama kita baca Fatihah sebelum kita baca zikrul tauhid. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammadin Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin.